Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto di channel Sun Academy. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel Sun Academy agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada materi baru tentang teknologi. Terima kasih. Selamat belajar. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk berkenalan dengan sebuah framework PHP yang bernama CodeIgniter. Sebelum kita berkenalan dengan framework CodeIgniter, ada baiknya saya mengenalkan atau memberitahu apa itu framework dan apa itu CodeIgniter. Framework dalam bahasa Indonesia artinya kerangka kerja atau kumpulan instruksi yang dikumpulkan dalam satu kelas dan beberapa function dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan developer atau programmer tanpa harus menulis sintak program yang sama berulang. Jadi, kalau sebelumnya kalian sudah pernah belajar PHP native, itu ketika kita mau memakai suatu query atau sintak, pasti akan menuliskan kembali sintak yang sama di file yang lain. Jadi kalau misalkan kita memakai sebuah framework atau kerangka kerja, itu akan lebih cepat. Karena ketika kita membutuhkan suatu fungsi atau sesuatu program, kita tinggal memanggilnya yang sudah dibundle atau sudah dijadikan satu oleh si framework ini. CodeIgniter, apa itu CodeIgniter? CodeIgniter merupakan sebuah framework PHP yang menggunakan pola desain MVC, Model View Controller, yang dibuat untuk memudahkan developer atau programmer dalam membangun aplikasi berbasis web tanpa harus membuatnya dari awal. Nah, kalau misalkan kalian sudah pernah belajar PHP native, pasti di tahap selanjutnya kalian akan belajar PHP OOP atau Object Oriented Programming. Nah, sebenarnya framework CodeIgniter ini menganut pola MVC, yaitu yang ada pada PHP OOP. Jadi, tampilan dengan set atau query database itu dipisah. Jadi si user itu tidak bisa langsung bersentuhan atau langsung mengakses si database-nya aplikasi website ini. Kelebihan CodeIgniter yang pertama, performa cepat. Banyak juga website-website aplikasi yang memakai framework CodeIgniter, contohnya dengan skala besar ya. Skala besar yang dipakai oleh PT KAI. Jika kalian pernah ke stasiun dan scan barcode, itu website aplikasi yang memakai framework CodeIgniter dengan skala besar tapi bisa ringan dan cepat untuk digunakan. Yang kedua, konfigurasi yang minim. Kalau misalkan kita dari PHP native sebelumnya, pasti ketika kalian ingin konfigurasi untuk connect database, untuk yang lain-lain, itu banyak sekali konfigurasi yang harus kalian tulis. Tapi jika di framework CodeIgniter ini, kalian cukup mengkonfigurasi dua file. Ini pada umumnya ya. Pada umumnya ada dua file. Yang pertama yang ada di file config nanti akan mengatur base URL dan mengatur koneksi untuk ke database. Yang ketiga, cocok dipelajari bagi pemula. Nah, kenapa saya ingin membuat video ini dan nantinya kita akan belajar lebih lanjut tentang framework CodeIgniter? Karena menurut saya framework CodeIgniter ini adalah salah satu framework yang paling user friendly atau mudah digunakan oleh para pemula. Yang keempat, tidak bergantung dengan aturan dari CI. Nah, ini juga salah satu yang unik dari framework CodeIgniter. Walaupun semua query ataupun perintah sudah dibundle oleh framework CodeIgniter, tapi kita bisa tetap memakai script atau sintak di luar dari framework CodeIgniter. Misal, di framework CodeIgniter ketika kita ingin mengambil data pada database, pada umumnya kan select bintang from
nama tabel. Tapi jika di framework CodeIgniter itu this db query nama tabel. Nah, ketika kita di CI atau CodeIgniter, kita tetap bisa menggunakan query yang lainnya atau PHP natif ataupun yang lainnya, tidak harus bergantung dengan aturan yang dibuat dari CodeIgniter. Yang kelima, dokumentasi yang lengkap. Nah, ini salah satu juga, mungkin semua framework pasti punya dokumentasi yang lengkap, tapi menurut saya yang sampai terperinci juga framework CodeIgniter itu sangat jelas dan sangat mudah dipahami bahasanya ketika kita belajar lewat dokumentasi yang dibuat oleh framework CodeIgniter. Yang keenam, komunitas yang cukup ramai. Nah, ini juga salah satu juga manfaat untuk kita ketika kita ingin mempelajari ilmu yang baru. Kalau misalkan banyak orang yang belum mengetahui ataupun banyak orang yang belum mumpuni, masih minim tutorial, itu akan lebih sulit. Tapi di framework CodeIgniter ini sudah sangat banyak sekali yang menggunakan, dan banyak sekali forum-forum seperti Facebook ataupun yang lainnya yang sudah mempelajari atau membahas framework CodeIgniter ini. Hal-hal yang harus kalian pahami sebelum menggunakan framework CodeIgniter. Yang pertama, bahasa pemrograman PHP. Minimal kalian harus memahami dan menguasai bahasa pemrograman PHP secara prosedural, karena biasanya ada beberapa orang yang baru mengetahui sedikit dan belum sesuai secara terstruktur, itu sudah belajar loncat. Makanya tadi di awal kita saranin sebelum belajar framework paling enggak kalian sudah belajar PHP natif, PHP OOP, lalu ke framework CodeIgniter ataupun framework lainnya, supaya proses belajarnya itu lebih mudah, lebih cepat dan terstruktur. Konsep MVC. Nah, MVC ini ada di PHP OOP. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang PHP OOP, maka kalian tidak akan heran dengan konsep MVC ini. Nah, yang ketiga, metode OOP. Sama saja yang seperti nomor 2. Paling enggak kalian juga paham pemrograman berbasis objek atau object oriented programming yang tadi sudah banyak kita bahas, karena memang hampir 85 atau 90%, karena memang framework CodeIgniter ini menganut pola MVC yang banyak bahasanya itu, yang penulisannya mirip dengan PHP OOP. Nah, ini kita lihat ada gambar alur dari konsep MVC. Jadi MVC itu sendiri adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu model, view, dan controller. Nah, jadi kini kalau kalian lihat ada gambar client browser, dia mengakses controller. Jadi dia meminta request di controller, yang akhirnya si controller ini mengembalikan akses tersebut atau permintaan tersebut ke model dan view. Jadi view-nya misah, modelnya misah, digabung dijadiin satu atau diproses di controller. Jadi ini lebih aman ya teman-teman. Maksudnya kalau kalian menuliskan kodenya tidak terpisah seperti ini, maksudnya memakai konsep MVC ini, biasanya mudah sekali diinjeksi. Nah, ini ada model. Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database, seperti mengambil data dari database, menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Gampangannya yang berhubungan dengan SQL lah. Kalau misalkan kalian belajar bahasa pemrograman website, paling familiar database yang digunakan adalah SQL. Nah, yang di model ini semuanya yang berhubungan database dengan database akan ditampung di model. Selanjutnya ada view.
View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau UI, halaman yang muncul pada user, sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan pada website. Nah, ini juga ketika kalian bekerja secara tim, kalian nggak harus jadi satu ya, maksudnya bisa berbagi tugas. Ada yang mengerjakan model. Nah, ini juga ketika kalian membuat tampilan atau UI, maka semuanya akan dipisah dan ditaruh di dalam folder view. Selanjutnya ada controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view atau sebagai jembatan antara model dan view. Seperti yang tadi kita bilang dalam yang tadi alurnya si konsep MVC ini. Jadi si controller ini bertindak sebagai jembatan antara model dan view. Jadi yang tadinya dipisah view dan model diambil dan dijadikan satu lewat controller. Tapi tidak semuanya, hanya sebagian yang dibutuhkan saja. Nah, selanjutnya ada persiapan menggunakan coordinator. Sebenarnya banyak ya text editor yang bisa kalian pakai, tapi saya lebih merekomendasikan kalian memakai Sublime Text karena memang Sublime Text sangat ringan dan mudah digunakan, dan penulisannya pun unik, warna-warni. Web server juga banyak, tapi lebih familiar mungkin kalian sering mendengar yang Exam. Tetapi server pun banyak. Yang paling familiar MySQL, dan browser juga ada Google Chrome dan Mozilla Firefox. Banyak sih yang menggunakan Google Chrome, tapi sebagian developer web programming atau web developer itu banyak menggunakan Mozilla Firefox karena ketika ada suatu kesalahan atau error di Mozilla Firefox itu lebih gampang untuk diidentifikasi. Perangkat lunak. Oke teman-teman, cukup sekian video pengenalan kita tentang framework coordinator. Selanjutnya kita akan belajar untuk instalasi si framework coordinator ini. Jika kalian suka dengan video-video yang ada pada channel Sun Academy, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian supaya kita semua bisa belajar bareng di channel Sun Academy. See you next time.